Assalamualaikum Mbak Raya, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Kang Jack Jarkasi dalam kegiatan update normalisasi yang ada di Jawa Barat. Saya doakan bagi kalian yang sedang menyaksikan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, hari ini saya masih berada di Kali Wadas ya, untuk mengupdate situasi terbaru yang ada di sini setelah kemarin dilakukan banyak pembongkaran selama 2 hari berturut-turut. Nah, namun pada hari ini di hari Jumat tanggal 28 November tahun 2025 sedang tidak ada pembongkaran apa-apa teman-teman, sedang tidak ada peristiwa atau kejadian apa-apa selain melanjutkan pengerukan di Kali Sodetan ini teman-teman. Tuh di Kali Wadas yang dikerjakan oleh Kang Jamar ini ya. Kang Jamar kembali beraktivitas di sini untuk melakukan pengerukan yang dimana bisa kita lihat semua bersama-sama bahwa kalinya sudah sangat lebar tuh. Sebelumnya meskipun banyak dilakukan pelebaran dan penyempitan yang saling bergantian ya, hari ini dilebarin, besok disempitin, pada akhirnya sekarang alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kembali lebar kalinya. Nah, udah kelihatan sangat panjang juga ya, jauh lebih panjang dibanding kemarin tuh kalinya teman-teman. Nah, ini kabarnya besok juga akan kembali ada dilakukan kegiatan perombakan bangunan liar lagi. Namun untuk titik-titiknya sendiri saya juga masih belum tahu di lokasi mana ya, apakah yang ada di bundaran depan dekat kantor desa itu atau di mana. Besok insya Allah kalau memang ada infonya saya akan update lagi untuk kalian semua. Namun hari ini saya hanya ingin mengabarkan situasi terbaru pasca pembongkaran yang ada di daerah Wadas, Teluk Jambe Karawang ini ya teman-teman ya. Wah, tuh kalinya sangat lurus banget ini ya, mantep Kang Jamar kerjaannya. Insya Allah kalau kayak gini nih bisa maksimal nampung airnya nih. Teman-teman. Nah, untuk area yang di depan Honda Kumala ini ya teman-teman, oh bisa kalian lihat semuanya pagarnya udah rata ya, udah dilakukan pembongkaran secara mandiri sepertinya tuh ya. Kalau kemarin tiang-tiangnya masih ada, tapi kalau sekarang tiang-tiangnya sudah tumbang semua tuh, hanya tersisa yang pojok satu yang itu kan, semuanya udah rata. Ini kondisi-kondisinya ya yang terbaru nih di Kali Wadas, daerah Wadas di hari Jumat sore tanggal 28 November. Yang di seberang sana juga tuh yang kemarin terakhir dilakukan pembongkaran, semua bangunannya sudah rata, hanya tinggal sisa dibersihkan puing-puingnya sebelum nanti ditata ulang lagi oleh Bapak Aing, oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalian lihat semua rata teman-teman. Yuk kita lihat seperti apa lagi kondisi-kondisi yang sudah dibongkar. Apakah kompresor-kompresor yang milik tambal ban itu masih pada ada atau memang sudah diangkut juga ya, punya si lay-lay itu banyak kan. Nah ini juga tuh masih yang pemiliknya masih sedang ngangkutin barang-barang Madura nih, punya Madura teman-teman. Tuh barang-barangnya lagi diangkutin pakai mobil. Ini juga ya. Tuh. Semuanya udah dibongkar, tinggal nanti ditata ulang ini sepanjang jalan ini biar supaya lebih elok ditata dari jalanan, jadi orang yang melintas ini bisa punya pemandangan yang enak dilihat ya, tidak semraut seperti kemarin banyak bangunan liar yang tidak punya IMB. Nah ini punya silai yang rumahnya ada di bawah tanah ya, yang punya bunker di bawah tanah. Itu sekarang kondisinya.
Dan ini juga yang bekas Madura tuh teman-teman, semuanya sudah rata. Para pemilik bangunan terlihat masih sedang mengambil puing-puing yang tersisa. Kompresor semua masih ada ya, belum banyak yang diangkut, masih banyak kompresor tertinggal. Nah, untuk berdasarkan info terbaru yang saya dapatkan juga pemirsa, bahwa besok itu akan dilakukan pembongkaran bangunan liarnya tuh di daerah sini nih, yang Jalan Bundaran dekat kantor desa ya. Coba yuk kita lihat bareng-bareng seperti apa situasinya. Belum dilakukan pembongkaran tuh, memang masih ada warung-warung yang masih berdiri di sini ya, yang masih beraktivitas di bahu-bahu jalan yang cukup mengganggu pemandangan dan dibangun di atas tanah-tanah yang ilegal. Wah, ini kondisi bundaran yang kabarnya besok akan dilakukan pembongkaran juga nih pemirsa. Tuh bisa kalian lihat seperti ini kondisinya. Tuh, apakah bangunan-bangunan ini liar atau bukan, saya juga belum paham kalau untuk area sini ya. Tapi ini adalah kondisi yang ada di depan bundaran, di depan tugu Desa Wadas. Kondisinya seperti ini. Mungkinkah besok akan dilakukannya pembongkarannya di area sini ya? Kita tunggu besok dengan info-info terbaru ya, juga yang valid pastinya, karena pada hari ini Lurah Jujunnya lagi pergi rapat tuh, jadi belum ada kabar yang pasti, hanya kabar dari teman-teman sama YouTuber aja. Kalau rapih penataannya enak banget pasti ya, posisi jalan yang kayak gini nih. Namun di dalam sini sudah terlihat jarang ada bangunan luar. Lihat, nah, ini adalah eskavator kemarin tuh yang melakukan pembongkaran yang milik Pemprov Jawa Barat, yang pada hari ini sedang menunggu ini apa, mobil jemputan untuk balik ke Pemprov. Nah, ini posisi Saung Kuring ya teman-teman ya, yang kemarin rame nih karena salah satu pengurusnya datang menghampiri Pak Lurah Jujun untuk mengklarifikasi tuduhan yang katanya memiliki backingan yang membuat Saung Kuring tidak dibongkar. Tuh, itu posisi Saung Kuring ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat, memang sangat mepet sekali dengan jalanan ya, tidak ada bahu jalanannya di lebah sini. Tuh, tidak ada bahu jalanan yang seperti di sini ya. Makanya kemarin Lurah Jujun juga mencoba meminta dokumen-dokumen resminya berbentuk fotokopian untuk diperiksa sebenarnya mana batas tanah dari Saung Kuring dan mana yang punya jasa marga. Tuh, masih dalam tahap pemeriksaan, nanti
hasilnya mungkin akan secepatnya juga diinformasikan oleh Pak Lurah Jujun. Jadi sampai saat ini belum ada keterangan pasti karena masing-masing pihak masih punya bukti-bukti masing-masing ya. Nanti tinggal dicari aja titik tengahnya baiknya seperti apa. Mudah-mudahan bisa sama-sama baik, yang tapi juga tidak mengorbankan lingkungan yang ada di daerah sini ya. Ibaratnya yang tanah negara ya harus balik ke negara gitu. Kalau memang ada yang melanggar ya harus ditindak juga sebaik-baiknya. Jangan sampai pembongkaran tuh berjalan tidak adil gitu. Makanya semuanya harus berhati-hati, harus tepat juga. Nah, ini juga bengkel tambal ban yang sudah dibongkar kemarin. Seperti ini sekarang kondisinya. Kompresornya masih ada, masih belum diangkut ya. Dan yang di depan situ punya Madura yang kemarin sempat konflik tuh, sempat menimbulkan fitnah kalau Pak Lurah Jujun katanya menyewakan tanahnya, sampai akhirnya diklarifikasi sendiri oleh KDM ya, bahwasannya karena yang disewakan oleh Lurah Jujun itu adalah tanah pribadi miliknya sendiri, bukan tanah negara. Tapi para pemilik bangunan ngebangunnya berlebihan ya, sampai-sampai tanah negara juga dibangun terus, padahal sebelumnya dikasih izinnya di tanah Lurah Jujun gitu, sebagai tempat tinggal bukan tempat usaha. Nah, ini kondisinya saat ini teman-teman. Semua bangunannya udah rata tuh, semuanya udah berantakan. Pemiliknya juga lagi ngambilin barang. Aduh, semuanya. Ini kondisi terbarunya yang ada di saat ini ya, yang kemarin sempat menimbulkan konflik yang lumayan besar. Bisa kalian lihat. Sekarang seperti ini teman-teman, masih berantakan, harus ditata ulang lagi ya. Masih banyak kompresor-kompresor yang masih belum diangkut. Dan ini lokasi yang kemarin tempat Bang Saragih ngamuk nih ya. Kemarin ada si abang-abang dari Medan yang ngamuk-ngamuk nantangin KDM. Kemarin lokasinya di sini nih, pada saat bangunan ini mau dibongkar, karena Bang Saragih bilang kalau tanahnya milik punya dia. Sekarang sudah rata semua, tinggal dibersihin barang-barangnya. Sini juga kompresornya masih ada ya, kompresornya masih ada, belum diangkut. Pemilik bangunan masih sedang membersihkan barang-barang yang masih bisa diambil, akan mereka coba ambil dan manfaatin lagi. Dan ini juga di depan lokasi tempat pembongkaran yang kemarin si ibunya ngamuk-ngamuk nih, pemilik bangunan yang ibu-ibu ngamuk tuh, bisa kelihatan ya, masih beroperasi ya.
belum diambil kompresornya tuh, masih beroperasi, masih buka ya. Apakah harus dilanjutkan dengan diangkut lagi oleh petugas seperti apa nih, saya masih belum tahu. Maunya seperti keinginannya masih pada pengen kayak gimana pemilik kompresor itu ya. Jangan sampai nanti dibiarin gitu aja malah lanjut bikin bangunan baru lagi ya. Udah rata teman-teman, banyak yang udah rata. Ini daerah-daerah yang udah dibongkar kemarin. Nah, tuh bangunannya sini sudah dibongkar tuh, di bapak-bapaknya tuh, di bapak-bapaknya lagi bersihin puing-puing yang bangunannya habis dibongkar. Nah, ini ya, sedangkan untuk ke sana kosong. Waduh, ini bagus banget teman-teman, jalannya baru, pemandangannya enak nih. Ini kalau ditata ini lebih bagus nih, kiri kanannya ini enak banget, seger. Oke teman-teman, ini saya sudah kembali lagi ke depan Toyota atau ke tempat Kang Jamar kerja. Nah, ini juga gorong-gorong nih yang melewati bawah dealer Toyota tuh teman-teman ya. Kabarnya akan dibersihkan juga agar air bisa mengalir lebih deras, tapi saya kurang tahu nih, belum ada infonya akan dibersihkan menggunakan apa. Apakah akan dibongkar dengan ekskavator lalu dibersihkan atau dibersihkan secara manual, kita belum tahu, masih menunggu info ya. Nanti kalau memang udah ada info yang detailnya pasti saya akan coba sampaikan untuk para pemirsa yang udah nonton video saya ini ya. Maka dari itu, daripada kita tidak ada info atau tayangan video, mari kita akan coba lihat bagaimana aksi dari Kang Jamar kerja aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan juga bisa memberi sedikit hiburan bagi para teman-teman yang hari ini cukup lelah, mungkin cukup banyak memakan tenaga dan pikiran, biar supaya nanti sambil istirahat, sambil ngopi, makan pisang goreng, sambil nonton Kang Jamar, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman ya. Yuk, bagi yang mau bisa kalian ikuti terus videonya seperti apa kerja Kang Jamar pada hari Jumat sore ini. Ini saya bikin videonya sore teman-teman, udah lewat dari jam 3 nih. Selain dilebarin, diratain juga tanggul kalinya ya, dibikin rapih, dibikin mulus. Wah, ini teman-teman, air masih belum mengalir ya, masih mentok tuh di depan sana tuh, belum ada pembuangannya, masih menampung di sini. Tapi untuk daerah sininya ini kerukan baru ya, sudah jauh lebih panjang ternyata dibanding yang kemarin-kemarin itu sebelum kita sibuk dengan pembongkaran. Terlihat jelas ini. Nanti Kang Jamar muter lewat mana dia nih baliknya nih. Tuh, ini kerukan baru teman-teman. Wah, apakah nanti akan dilanjutkan terus sampai ke ujung sana, sampai ke desa Purwadana yang ada di belakang Hotel Resinda itu, ataukah seperti apa? Nanti kita akan terus pantau untuk para pemirsa sekalian ya. Oh, ternyata di balik tanggul itu juga seperti ada saluran air ya tuh, yang sekarang ditanamin pohon pare itu. Aduh, pohon pare ditanam hasilnya pahit semua pak. Pohon pare enggak ada.
ditinggiin tanggulnya ya, diambil tanah-tanah dari sebelah sana yang mana ada aliran air juga. Itu kelihatannya tuh tempat si bapak-bapak itu tuh ada aliran air, diambil tanahnya buat ninggiin tanggul yang sebelah sini. Wah, terus dibikin rapi, tanggulnya dilebarin. Nggak diuruk lagi, Kang. jarang sekali sampah ya kalau di sini ya teman-temannya. Beda banget sama kali Srengseng Hilir yang isinya sampah mulu. Yang di sebelah sana terus dikerukin buat nguruk tanggul biar lebih tinggi. Bikin lebih tinggi terus tanggulnya. Di sini para petani-petaninya udah masuk masa tanam ya teman-teman tuh. Di musim penghujan mereka nanam padi. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa lebih baik, bisa lebih maksimal setelah dibuat irigasi air seperti ini ya, kali seperti ini. Itu aja yang informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, meskipun hanya seperti itu informasi yang saya sampaikan pada hari ini teman-teman ya. Saya doakan bagi kalian yang sudah menyaksikan dalam selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan serta rezekinya yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangannya. Silahkan beri saran masukan kalian di kolom komentar. Sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum, rahayu, 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 Sugeng Dimadi.